Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pagi ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai limit trigonometri. Tetapi dengan kompetensi dasar berbeda, yaitu menganalisis nilai limit fungsi ketakhinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Video sebelumnya kita menentukan nilai fungsi ketakhinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Setelah paham bagaimana menentukan, kita analisis. Nah, seperti itulah kompetensi dasar pada video hari ini. Lalu kemudian materinya adalah asimtot limit fungsi aljabar. Asimtot limit fungsi aljabar. Apa itu asimtot? Asimtot adalah suatu garis lurus. Garis lurus diperhatikan, suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil sehingga mendekati tak hingga. Dapat juga diartikan suatu garis batas atau garis arah kelengkungan kurva dan ada pada domain daerah asal tertentu. Nah, asimtot ini ada dua. Yang pertama dia asimtot datar, yang kedua asimtot tegak. Untuk memahami asimtot datar, perhatikan contoh berikut. Ya. Buktikan bahwa limit x per 1 tambah x pangkat 2, x mendekati tak hingga sama dengan 0. Buktikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Buktikan kalau dia sama dengan 0, bagilah dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu adalah x pangkat 2. Ini dibagi x pangkat 2, ini bagi x pangkat 2, ini juga bagi x pangkat 2. Semuanya bagi x pangkat 2. 1 per x pangkat 2 tambah x pangkat 2 per x pangkat 2. Limit x mendekati tak hingga. Sederhana kan? X per x pangkat 2 adalah 1 per x. 1 per x pangkat 2 tambah 1 limit x mendekati tak hingga. Sekarang substitusikan. 1 per tak hingga limitnya adalah 0. 1 per tak hingga kuadrat limitnya adalah 0. Tambah 1. 0 dibagi 1. Sudah 0 dibagi lagi, maka hasilnya adalah 0. Terbukti kan? Sama dengan 0. Yang kedua, buktikan bahwa limit x per 1 tambah x pangkat 3, x mendekati tak hingga sama dengan 0. Perhatikan variabelnya dengan cara yang sama dengan tadi. Maka ini sama-sama dibagi oleh x pangkat 3. 1 per x pangkat 3 tambah x pangkat 3 per x pangkat 3. Limit x mendekati tak hingga. Lalu sederhanakan lagi. 1 per ini 1 per x pangkat 2 per 1 per x pangkat 3 tambah 1. Limit x mendekati tak hingga. Gantikan dia. 1 per tak hingga limitnya adalah 0. 1 per x pangkat 3. X-nya gantikan dengan tak hingga. Limitnya adalah 0. Tambah 1. 0 per 1. 0. Terbukti. Gitu ya. Nah, sekarang untuk melihat kembali hasilnya ini, kita akan gambar grafiknya. Kalau tadi menentukan limitnya, nah sekarang kita akan gambar grafiknya. Kamu akan lihat pada video berikutnya. Terima kasih. Silakan diperhatikan video bagian kedua dari pokok bahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menggambar grafik ini ke dalam sebuah diagram kartesius untuk boleh lebih menjelaskan mengenai melihat hasil daripada limit x per 1 tambah x pangkat 3, x mendekati tak hingga, dan sebelumnya juga contoh yang pertama limit x per 1 tambah x pangkat 2, x mendekati tak hingga. Kita akan menggambar grafik ini di dalam sebuah diagram. Nah, perhatikan,
Kita akan gambar X per 1 tambah X pangkat 2. Ya. Nah, sekarang ini perhatikan soalnya. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, yang mana yang disebut dengan asimtot? Yang ini perhatikan. Tadi hasilnya adalah 0. Perhatikan garis yang biru ini. Kalau saya geser ke sini, saya geser terus ke kanan, saya geser terus ke kanan, saya geser terus ke kanan, sepertinya garis yang biru ini berimpit atau memotong dengan sumbu X. Tapi coba kalau Ibu perbesar. Nah, coba kalau Ibu perbesar, perhatikan garisnya. Tidak berimpit. Tidak berimpit. Kalau diperbesar lagi, semakin nyata bahwa garis yang biru ini sebenarnya tidak berimpit dengan ini. Inilah yang disebut dengan garis lengkung yang mendekati ini, sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah yang disebut dengan asimtot datar. Sumbu X ini disebut dengan asimtot datar. Saya kembalikan ke fungsi. Nah, demikian juga di sebelah kiri. Ke sebelah kiri, coba lihat garis ini. Yang ini. Nah, ini. Dia tidak pernah memotong sumbu X, tapi mendekati. Mendekati terus di jauh tak hingga. Sumbu X inilah yang disebut dengan asimtot datar. Ini adalah grafiknya, kurva lengkungnya yang mendekati asimtot datar. Ya, saya ulangi. Sumbu X ini didekati oleh grafik yang garis yang biru ini, grafik yang ini. Tetapi sumbu X ini tidak pernah dipotong oleh grafik ini, tapi dia hanya menuju atau mendekati. Nah, sekarang coba lihat gambar yang kedua. X per 1 tambah X pangkat 3. Pangkat 3. Nah, ya. Ini GX sama dengan X per 1 tambah X pangkat 3. Coba lihat yang merah. Yang merahnya ada 2 nih. Ini pangkat 2, yang biru nih. Ini pangkat 3, kalau pangkat 3 nih. Coba lihat, saya perkecil. Nah, coba lihat. Nah, ini dari jauh sepertinya sama dengan tadi, sepertinya dia memotong. Tapi kalau diperbesar, grafik yang merah itu tidak pernah memotong sumbu X. Grafik yang merah maupun yang biru ini tidak pernah memotong sumbu X. Nah, perhatikan. Nah, kita perbesar lagi. Nah, coba lihat. Inilah sumbu X. Yang ini, yang hitam. Ini, yang grafik ini. Dia tidak pernah memotong sumbu X. Kita berbesar. Nah, inilah namanya garis lengkung yang mendekati suatu garis lurus. Garis lurus itu namanya asimtot. Asimtot datar dalam hal ini. Ini yang grafik yang pertama tidak pernah memotong sumbu X. Itu namanya menuju atau mendekati. Begitu ya. Demikian juga kalau kita ke kiri. Dia tidak pernah memotong sumbu X, hanya mendekati. Nah, itu kelihatan dari sini. Hanya mendekati. Nah, itulah perbedaan gambar yang ini dengan yang ini. Jadi, ini namanya grafik yang ini mendekati. Ini adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah suatu garis Y sama dengan 0. Saya ulangi.
Ini adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah suatu garis Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Jadi ada dua namanya ini. Yang pertama dia sumbu X. Yang kedua garis Y sama dengan 0. Itu sebabnya tadi kita hitung limitnya adalah 0. Nah, ini juga begitu. Sumbu Y, tetapi garisnya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0. 0,2, 0,4, 0,6, 0,5, 0,8, 0,9, 0, sekian. Semua titik di sini pasti X-nya 0. 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Itu namanya sumbu Y ini disebut juga dengan garis X sama dengan 0. Demikian juga ini. 2,0, 4,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, sekian, pasti 0. Itu sebabnya sumbu X ini juga disebutkan garis Y sama dengan 0. Itu dia pemahaman mengenai asimtot datar. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami boleh ditanya kembali. Baiklah, setelah melihat kedua contoh di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari suatu fungsi fs jika memenuhi salah satu dari limit fx sama dengan L atau limit fx sama dengan L. Jadi kita gambar dulu. Ini suatu diagram. Lalu kalau misalnya seandainya ini adalah asimtotnya, maka ini adalah grafiknya. Maka grafik ini akan mendekati ya. Ini agak lengkung gitu. Ini artinya dapat diperpanjang. Ini adalah garis Y sama dengan L. Jadi ini asimtotnya. Garis Y sama dengan L merupakan asimtot datar. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman mengenai asimtot datar. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang Ibu tayangkan di video ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang tidak mengerti, boleh ditanya.